Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasida Fahmi dengan NIM 2124018 Dan saya Silvini Safira dengan NIM 2124031. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan materi tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Diskusi ini kami tujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam 3. Nah, Silmi, pembaruan Islam di Indonesia itu kan terjadi melalui 2 gelombang. Nah, kamu tahu nggak bagaimana sih latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Indonesia pada gelombang pertama? Nah, jadi seperti ini Rasida, pembaruan Islam gelombang pertama di Indonesia itu muncul karena kemunduran pemahaman agama yang bercampur dengan adat lokal dan takayul pada abad 18 sampai 19. Nah, pada saat yang sama, muncullah pembaharuan di Timur Tengah yang menyerukan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pemikiran mereka ini masuk ke Indonesia melalui para ulama. Melalui para jamaah haji juga termasuk kan? Ya, melalui para jamaah haji juga termasuk. Nah, penjajahan Belanda juga mendorong pentingnya persatuan dan pendidikan untuk menghadapi kolonialisme. Nah, gerakan ini dipelopori oleh tokoh kaum muda yang menjadi awal lahirnya monarki Islam. Seperti itu Rasida. Itu ya latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Indonesia gelombang pertama. Oh iya, Rasida, aku pernah mendengar kata padri atau kaum padri. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dan munculnya kaum padri di Sumatera Barat? Nah, kata padri itu berasal dari bahasa Spanyol yaitu padre yang berarti rahib atau pendeta. Nah, istilah ini merujuk kepada orang-orang yang menyebarkan Islam dengan tekun dan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, kaum padri adalah sekelompok tokoh atau ulama di Minangkabau yang melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam dengan menolak praktek-praktek yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam seperti tahayul, judi, sabung ayam, dan banyak lagi praktek-praktek menyimpang lainnya. Nah, kemudian gerakan padri ini muncul pada setelah 3 orang haji itu kembali dari Mekah. Oh, yang haji itu ya, ada haji Biobang, haji Sumani, kemudian ada haji Mesir. Ya, 3 haji itu setelah kembali dari Mekah, mereka melihat kondisi masyarakat Minangkabau yang melakukan praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga mereka berupaya untuk melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam. Namun, upaya mereka itu ditolak oleh kaum adat karena mereka ingin mempertahankan tradisi mereka, sehingga muncullah konflik dan menjadi pemicu terjadinya perang padri pada tahun 1803 sampai 1837. Berarti kaum padri ini sekelompok tokoh atau ulama yang memurnikan ajaran Islam ya? Iya, sih. Nah, sini kamu tahu nggak bagaimana sih pengaruh paham Wahabi terhadap gerakan padri di Sumatera Barat? Nah, jadi ini Rasida, gerakan padri di Sumatera Barat ini itu dipengaruhi oleh paham Wahabi yang menekankan kepada pemurnian ajaran Islam dan penegakan syariat. Dipimpinlah oleh tokoh seperti Tuan Lingong Bonjol, yang mana mereka ini menentang praktik yang dianggap menyimpang seperti yang sudah kami sebutkan tadi, ada sabung ayam, judi, tahayul, dan yang lain sebagainya, sehingga terjadilah konflik yang memicu perang padri pada tahun 1803 sampai 1837. Nah, di sini gerakan ini memperkuat peran ulama, kemudian menumbuhkan semangat jihad untuk melawan penjajah, serta menginspirasi umat Islam terhadap pembaharuan Indonesia. Seperti itu Rasida. Jadi paham Wahabi ini memiliki pengaruh yang sangat kuat ya terhadap gerakan padri. Iya, sangat kuat dan sangat besar. Oh iya Rasida, apa saja sih yang kau ketahui usaha-usaha gerakan padri dalam keagamaan di Sumatera Barat? Nah, gerakan padri itu, kaum padri itu berusaha untuk melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam dengan cara menolak praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka mendirikan pusat pendidikan di Surau dan membina kader dakwah. Di wilayah yang dikuasainya, kaum padri ini menegakkan sistem pemerintahan berbasis hukum Islam, sehingga gerakan ini dapat memperkuat identitas keislaman di Sumatera Barat. Berarti surau itu tidak hanya untuk ibadah saja ya Mas? Tidak Silmi, selain tempat ibadah, surau juga dijadikan sebagai tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Nah, Silmi,
Kamu tahu nggak bagaimana sih reaksi kaum adat terhadap gerakan Padri di Sumatera Barat? Nah, jadi Rasida, kaum adat itu menolak gerakan kaum Padri karena dianggap menghapus tradisi mereka yang sudah ada sejak dahulu. Nah, terjadilah konflik yang menyebabkan perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837. Nah, ketika perang tersebut, kaum adat ini terdesak, kemudian memintalah bantuan kepada Belanda. Akan tetapi mereka sadar, kaum adat ini sadar bahwasanya penjajahan itu lebih merugikan. Dan akhirnya kaum adat dan kaum Padri ini bersatu untuk melawan penjajah. Persatuan antara kaum adat dan kaum Padri inilah yang menimbulkan, yang memunculkan prinsip adat bahasa isyarat, syarat bahasa diri kita Allah. Maksudnya adat itu harus sesuai dengan Syariat Islam. itu Rasida. Nah, jadi Rasida, bagaimana sih intervensi bangsa asing ke Sumatera Barat ini? Nah, jadi Sumatera Barat ini dijadikan sebagai sasaran intervensi oleh Belanda. Nah, bukannya ini sudah termasuk ya? Iya, ini juga termasuk karena wilayah Sumatera Barat ini yang letaknya strategis dan kaya akan hasil bumi, sehingga menjadi faktor bagi Belanda dan Inggris untuk menjadikannya sebagai sasaran intervensi. Pada awalnya mereka itu datang hanya untuk berdagang, namun mereka mulai ikut campur dalam urusan politik lokal. Puncaknya itu terjadi pada saat perang Padri, yang mana Belanda memanfaatkan konflik antara kaum adat dan tokoh agama untuk memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga tekanan ini mendorong masyarakat adat dan tokoh agama untuk bersatu mempertahankan wilayah di Sumatera Barat ini. Berarti mereka itu bukan hanya sekedar berdagang, tetapi juga ikut campur dengan urusan politik. Iya sebenarnya. Nah, di sini tadi kan kamu sudah menyampaikan bagaimana latar belakang pembaruan Islam di Indonesia gelombang pertama. Lalu bagaimana sih latar belakang terjadinya pembaruan Islam di Indonesia pada gelombang kedua? Nah, jadi sudah pembaharuan Islam gelombang kedua di Indonesia itu pada abad ke-20 itu muncul untuk menghadapi kemunduran moral, kemudian untuk menghadapi pengaruh kolonial, kemudian kebutuhan akan modernisasi pendidikan serta organisasi. Nah, jadi para ulama itu membawa gagasan baru dari luar negeri, kemudian menyebarkan ide melalui media cetak serta lahirlah organisasi-organisasi. Nah, ada organisasi Islam yang ada di Indonesia ini seperti Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian Syarikat Islam atau SI. Perserikatan Islam juga termasuk kan? Nah, iya, Perserikatan Islam juga termasuk atau masih itulah sudah. Nah, dari organisasi-organisasi ini itu untuk memperkuat identitas, menggunakan ajaran, kemudian meningkatkan pendidikan serta kesejahteraan. Apa saja sih lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia? Nah, ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, di antaranya yaitu ada surau, pesantren, dan madrasah yang dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan agama dan juga pengembangan pendidikan mulai dari tradisional hingga formal. Nah, fungsi dari lembaga pendidikan ini adalah untuk membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak dan juga mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Bukannya pesantren dan madrasah itu sama sih? Beda sih. Kalau pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tradisional berfokus pada pendalaman ilmu pengetahuan agama dan santrinya itu tinggal di asrama. Sedangkan madrasah adalah lembaga pendidikan Islam formal yang mana siswanya itu belajar seperti siswa di sekolah pada umumnya. Jadi ada perbedaannya sudah. Ya, jadi peran utama dari lembaga-lembaga ini adalah untuk meningkatkan kesadaran beragama, memperkuat solidaritas ulama, menyebarkan nilai moral dan nasionalisme. Demikianlah diskusi kami mengenai sejarah peradaban Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.